لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب تلالا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا. Kembali bersama Ibu Chandra Sari Astuti di pelajaran simulasi komunikasi digital. Ya, pada kali ini kita membahas tentang logika dan algoritma ya. Silahkan dibuka blogspot Ibu ya, online 24 jam setiap hari secara free ya. Tapi tadi disiapkan kuotanya ya. Nah, ini adalah penjabaran dari logika. Kita manusia sebagai makhluk yang mulia gitu ya, dianugerahkan kelebihan ya pada Allah Subhanahu wa taala untuk berpikir ya, untuk kita memberikan pendapat, kita memberikan kesimpulan dan lain-lain. Nah, sebagai makhluk yang berpikir, manusia mempunyai dua ciri yang melekat, yaitu rasional dan moralitas. Bertindak menurut pikiran dengan pertimbangan yang logis, sedangkan moralitas akan mendorong manusia untuk berlaku sopan santun sesuai dengan etika norma yang berlaku. Namun ketika manusia berpikir, kadangkala dipengaruhi berbagai kecenderungan emosi, subjektivitas ya, dan berbagai hal yang menjadikan kita tidak dapat berpikir jernih dan logis, sehingga menghasilkan kesalahan berpikir dan pada akhirnya akan mengakibatkan kesimpulan yang salah atau sesat ya. Ini adalah gambaran secara keseluruhan ya, bagaimana logis ini kita memberikan akal pikiran gitu ya, memenuhi hukum logika, apakah dia sesuai dengan sosial gitu ya, sesuai dengan hukum yang ada, moral gitu dan lain-lain. Oke, di sini secara bahasa dengan kata logos ya, yang diutarakan dalam kata yang dinyatakan dalam bahasa. Salah satu cabang ilmu filsafat, cabang filsafat yang lain adalah epistemologi, etika dan estetika. Gitu ya. Dalam pembahasan ini logika tidak dijelaskan secara rinci, hanya digunakan untuk mempelajari bernalar ya, bagaimana kecakapan hidup, berpikir secara lurus, tepat, runtut dan teratur yang merupakan penerapan logika dalam kehidupan sehari-hari. Ya, diharapkan ya tujuan dari pembelajaran ini peserta didik bisa menggunakan logikanya dengan berpikir positif ya. Kemudian menyimpulkan, kita bisa bernalar menyimpulkan dalam suatu pendapat ya atau statement. Nah, ini ya. Logika disebut juga sebagai alat untuk menjaga diri dari kesesatan bernalar. Nah, agar mendapatkan kesimpulan yang benar. Di sini ada manfaatnya ya, silakan dibaca secara teliti, kemudian dianalisis bagaimana kita membuat kalimat ini untuk bernalar. Contoh-contohnya ada pola nalar deduktif dan induktif ya. Untuk yang deduktif adalah penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang umum ke khusus ya. Ini juga ada contohnya. Semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Khususnya adalah Sandi siswa SMK. Maka kesimpulannya, Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab, gitu ya. Untuk induktif, ya, menarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan benar yang khusus ke umum. Gitu. Jadi kebalikan dari deduktif. Contohnya, Devi rajin belajar, dia mendapatkan hasil yang memuaskan.
Yuda rajin belajar, dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Tika rajin belajar, dia mendapatkan hasil yang memuaskan. Maka kesimpulannya, siswa yang rajin akan mendapatkan hasil yang memuaskan, gitu ya. Kemudian di bawahnya di sini ada penjabaran dari algoritma. Nah, ini adalah berkelanjutan dari tadi yang kita bahas logika. Setelah kita berpikir bernalar, kemudian kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, memecahkan masalah dengan strategi atau langkah-langkah yang sistematis, memecahkan masalah secara terbaik. Ya, di sini juga ada contohnya. Dina adalah siswa SMK kelas 10. Setiap hari dia pergi ke sekolah setelah melakukan sarapan. Suatu hari ketika Dina akan sarapan, yang tersedia hanya nasi tanpa sayur. Kemudian terpikir oleh Dina untuk membuat tumis toge tempe, gitu ya. Bagaimana? Nah, ini berikut adalah langkah-langkahnya. Nah, siapkan toge, tempe, cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan lain-lain yang diperlukan. Kemudian yang kedua, iris bawang merah, bawang putih, cabai, dan lengkuas. Panaskan minyak dan masukkan semua irisan bahan. Goreng tempe sebentar, tambahkan toge, kecap manis, garam, sedikit air. Aduk hingga sampai bumbu meresap. Cicipi rasanya. Setelah terdapat rasa yang kurang, tambahkan bumbu lain secukupnya, garam gitu ditambahkan, atau penyedap masakan yang tumis toge sehingga dihidangkan. Nah, di atas adalah pemecahan masalah menggunakan langkah-langkah algoritma, gitu ya. Ya, dari sini apakah ada yang mau dibahas? Silahkan. Kita ada sesi tanya jawab.